Oke, kali ini kita mulai belajar Satra Jontal. Ada dua langkah yang akan kita tempuh untuk bisa mulai menulis Satra Jontal. Langkah yang pertama yaitu menghafal nama dan bentuk satra atau huruf. Setelah menghafal nama dan bentuk huruf, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mulai mencoba menulis atau merangkai huruf satu persatu. Oke, setelah itu, bagaimana kiat atau trik yang bisa kita lakukan untuk lebih mudah kita menghafal huruf Satra Jontal yang 19 jumlahnya. Ya, ini dia aksara induk atau aksara utama dari Satra Jontal yang ada saat ini, yaitu 19 jumlahnya. Ini dia aksara induknya. Selanjutnya ada aksara tambahan. Ya, setelah Kongres Bahasa Sumbawa kemarin itu ada aksara tambahan. Ini dia aksara-aksara tambahan itu, yaitu ka, sya, fa, ka, da, dan za. Nah, kemudian di bagian bawah kita melihat ada aksara variasi. Ini aksara variasi ini yang membuat ada beberapa versi dalam Satra Jontal. Yang induknya tetap ja, ra, dan a yang paling kiri. Itu aksara induknya. Variasinya adalah misalnya ja, ada dua aksara yang lainnya itu aksara ini tambahannya ini. Ya, seperti ini. Itu untuk aksara variasi. Nah, berikutnya untuk bisa menulis Satra Jontal, kita harus memahami tanda bacanya. Inilah beberapa tanda baca dalam Satra Jontal dengan penamaannya. Untuk vokal I itu disebut dalam Satra Jontal riate I, riate. Kalau U itu riawa, riawa U, riate I. Kemudian untuk vokal E itu disebut riboko, riboko E. Sedangkan untuk vokal O itu disebut riolo O, riolo O. Saya ulang dari atas, itu riate untuk E, riawa untuk U, riboko untuk E, dan riolo untuk O. Selanjutnya ada dua tanda baca lagi, yaitu disebut secara umum firama, atau dalam bahasa Satra Jontal disebut kekan. Kekan ini adalah tanda checklist, tanda mati untuk mematikan huruf konsonan. Kemudian ada tanda untuk pengulangan atau disebut pamaling, atau bahasa Indonesianya repeat, pengulangan. Ya. Ini disebut dalam istilah Satra Jontal itu pamaling. Selanjutnya, kiat supaya kita lebih cepat bisa menghafal. Usahakan menghafal Satra Jontal itu per 3 huruf atau 3 aksara. Misalnya kaganga, pabama, dengan pasangannya seperti itu, ya, untuk mempermudah kita. Jadi kaganga, pabama, tadana, cajanya, rayala, wasaaha. Itu 19. Nah, jadi sambil diawali dengan K, misalnya tulis K kayak begini, ga, gini aksaranya, nga. Sampai kita untuk mengingatnya 3 aksara dulu. 3 sambil diingat bagaimana rupa hurufnya, apa namanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu, kita sudah mengenali huruf satu persatu, kita langsung bisa mencoba untuk menulis. Ya.
Karena di literasi umum pun istilahnya bahwa kita harus mengenal dan tahu nama huruf. Itu angka awal untuk orang bisa membaca. Membaca apa saja. Jadi harus mengenal huruf dan tahu namanya. Nah, selanjutnya kita coba untuk menulis satra jontal ini dengan kata-kata sederhana dulu. Kata dasar yang tidak memakai tanda baca. Saya ambil contoh yang pertama di sini, kata samawa. Samawa ini semua huruf yang akan kita pakai belum menggunakan tanda baca. Contoh sa. Kemudian ma. Dan terakhir wa. Ini sudah bisa terbaca samawa dengan 3 huruf aksara satra jontal ini. Ya, sa, ma, dan wa. Tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan di sini. Selanjutnya kita lihat ke kata yang kedua. Kata yang kedua ini sudah mulai menggunakan vokal E. Nah, untuk penggunaan vokal E, kita coba dengan kata barma. Barma kita mulai ketik dengan atau tulis dengan ba. Ra, kemudian ma. Ini tetap terbaca barama. Karena ra masih bentuk aslinya, belum ditambahi tanda baca. Sekarang supaya ra ini menjadi re, kita beri tanda baca di sebelah kiri. Nah, ini dia. Sekarang sudah terbaca barema. Ya, selanjutnya yang malema ete. Nah, di sini ada beberapa penggunaan vokal E. Ya. Ma, la, ma, a, ta. Sebelum kita kasih tanda baca, kita beri tanda baca, dia akan terbaca malama ata. Sekarang supaya terbaca malema ete, maka kita kasih tanda baca le, ma, e, dan t. Nah, sekarang sudah lengkap ma, le, ma, e, t. Oke, sampai di sini sudah penggunaan vokal E. Selanjutnya kita lihat contoh penggunaan vokal U dalam kata jolo. Bagaimana cara menulisnya? Kita tulis diawali dengan ja. Kemudian la. Ini terbaca jala. Bagaimana dia akan menjadi O? Kita tambah tanda baca jo dan selanjutnya lo. Sehingga menjadi jolo. Ya, pelan-pelan saja. Selanjutnya ada kata penggunaan vokal O lagi. Olomo. Bagaimana kalau O itu berdiri sendiri? Itu maksudnya di sini. Kita kasih contoh. Kita akan mulai dengan A. Karena dia diawali dengan O sendiri. Maka diawali dengan A, la, ma. Sehingga ini akan terbaca alama. Bukan alama ya. Alama. Tadi sekarang kita O. Maka kita kasih tanda baca O, lo, mo. Ya. Olomo. Ya, sampai di sini penggunaan vokal O. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat penggunaan vokal I pada kata barari. Mulai dengan ba, ra, ra. Sehingga ini masih terbaca barara. Bagaimana ri? Supaya menjadi ri, kita kasih tanda baca titik di atas. Barari. Oke, simple. Selanjutnya, ete ima.
Mulai dengan A karena vokal E diawali dia sendiri. Kalau B, ne itu dia diawali dengan na semua. Ba. Nah ini E diawali dengan huruf A, ta, a, ma. Ata, ama. Kasih tanda baca. E, T, I, ma. Sudah ma tidak berubah karena dia ma huruf dasarnya ma. Sekarang mulai vokal yang lainnya yaitu vokal U. Bulu tahu. Kita lihat bagaimana penulisan bulu tahu. Pasti ba, la, ta, a. Bala ta'a. Bagaimana dia menjadi bulu tahu? Kita kasih tanda baca. Bu, lu, tahu. Bulu tahu. Jadi semua U itu titiknya di bawah. Kalau di atas dia titiknya I. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mahir menulis kata-kata pendek, penggunaan tanda baca sudah mahir, kita coba menjadi kalimat yang agak sedikit panjang. Jadi sudah mulai nyampur vokal E, vokal O, dan juga penggunaan tanda mati. Kita lihat contohnya manang, pangbau, untir. Ya, ma kita awali dengan ma, na, nga. Ini masih terbaca mananga yang nantinya akan kita jadikan ini manang. Tetapi sekarang kita lanjut dulu. Pang, pa, nga, panga, ba, a lagi, na, ta, ra. Kalau kita baca ini mananga, panga, baa, antara. Nah, sekarang kita supaya jadi manang, kita kasih tanda checklist dia di seperti ini. Kekan. Ya, untuk mematikan nga menjadi manang. Pang. Kasih kekan. Bau. Bau. U, na, jadi un. Ta, jadi t, unte. Ra, dia terakhir itu kita kasih kekan menjadi untir. Nah, sekarang sudah agak sedikit kompleks, agak sedikit rame kita menggunakan tanda baca. Jadi sudah ada tanda kekannya, tanda mati. Selanjutnya, nah ini ada penggunaan vokal O. Tetapi apa yang membuat beda pada vokal O yang berikut ini? Coba kita lihat, lau-lau mo. Nah, kita mulai dengan la, a, la a, ma. Ini dibaca la a ma. Kenapa sampai di sini? Kenapa sampai di sini? Karena lau itu diulang 2 kali. Bagaimana supaya kita tidak mengulang menulis lau dua dengan la a, maka ada caranya. Nah, ini dia kita jadikan lau dulu. Pakai tanda ini lau. Sudah jadi lau. Bagaimana supaya lau ada namanya pamaling atau pengulangan, tanda untuk mengulang. Ini namanya pamaling atau repeat, pengulangan. Lau ma itu kita jadikan mo, lau mo. Selesai, lau mo. Nah, ini yang membedakan penggunaan pada vokal O yang ini. Kita bagaimana menunjukkan cara penggunaan tanda pengulangan. Jadi pengulangan ini yang diulang itu adalah kata, bukan huruf. Ya, bukan huruf yang diulang, misalnya contoh huruf yang sama-sama itu masih menggunakan repeat sama-sama. Sasa bukan misalnya selalu menuliskan sasak itu kan kalau pada orang nyesek itu membuat kain itu ada istilah sasak ya. Nah, bukan sasa itu yang kita ulang.
Nah, tapi karena itu masih dalam satu kata, bukan pengulangan dalam satu kata, tetapi pengulangan kata yang diulang 2 kali, itu penggunaan repeat. Selanjutnya, ini mungkin karena kita akan berakhir ini, maka ada istilah sangatamo. Ya. Sangatamo, karena saya rasa sudah cukup banyak. Kita sangatama. Sangatama. Nah, kita jadikan sangatamo tinggal tambah tanda mo-nya saja. Sangatamo. Ya. Oke, selanjutnya sekian. Mudah-mudahan ini terima kasih. Nah, untuk terima kasih pun ini bentuk aksaranya yang sudah mulai kita perindah. Karena sastra Jontal bisa kita buat juga menjadi sebuah tulisan kaligrafi pun tidak menutup kemungkinan. Ini contohnya dalam tulisan terima kasih ini sudah mulai kita kreasi dia sedikit menjadi begitu indah. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita dapat berlatih untuk menulis sastra Jontal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.